Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Ramudi. Saya dari kelas 4D Teknik Informatika dengan NIM 245338666. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait hasil dan implementasi analisis jaringan syaraf tiruan atau biasa disebut JST ya, JST. Oke, pada kesempatan kali ini dataset yang saya gunakan adalah data balita ya, dengan format CSV dengan ada ada berapa, sebentar saya lupa, ada 101 nih nggak salah itu. Oh iya, di sini row 2, maka 101 data ya, ada data umur dalam bulannya, terus ada jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan status gizinya ya. Jadi dengan data-data tersebut, status gizinya itu ada 3 kategori, yaitu kategori normal, kategori tinggi, dan kategori standar atau stunting. Oke. Dan ada lagi itu severely stunted ya. Jadi di sini saya menggunakan metode MLP atau ya itu singkatan dari multi layer perception ya, dengan pembagian data training itu 80% dan testingnya 20% ya. Jadi di sini saya sudah training testing ya. Ini di VS Code menggunakan Python, coding Python, dan hasilnya seperti ini. Mohon maaf, ini kok rusak. Dan saya itu enggak hanya di Python saja, saya juga testingnya itu di sini juga, namanya, di Google Colab. Sebentar, saya tampilkan. Oh ya, saya tampil. Nah, ini ya. Jadi sama dari kedua tool yang saya gunakan itu sama, karena gunakan Python semua, dan sesuai ke ketentuannya saya melakukan 3 variasi eksperimen ya. Yang pertama dengan hidden neuron ya, ada neuron 50, neuron 5, kalau 50 ini 5, terus 10, terus 20. Dan pada penggunaan 5 neuron itu masih mengalami underfitting ya. Sedangkan neuron 10 itu sudah berhasil mencapai akurasi 100 ya. Ini bisa dilihat ya, kenapa kok ada muncul lagi ini. Nah, di neuron 5 ini masih ada underfittingnya ya, bisa dilihat sendiri. Ini yang ada di VS Code dan maupun yang ada di kok munculnya yang itu. Nah, ini kan sama yang di Colab, bisa dilihat. Terus yang di VS Code itu juga sama. Nah, hasilnya akurat di 10 neuron ya, akurasinya sudah 100% semua itu. Nah, yang kedua itu dengan variasi learning rate ya, dengan 0,1, dengan 0,01, dan 0,001. Dan nilai 0,001 ini terlalu kecil sehingga model tidak konvergen maksimal ya. Jadi nilai 0,01 memberikan hasil yang paling stabil. Bisa dilihat, sebentar, yang di Colab saja ya. Nah, ini 0,1 ini terlalu kecil ya, jadi enggak convergent. Nah, sedangkan di 0,01 ya, 0,01 ini sudah akurat dan stabil. Dan untuk yang ketiga yaitu variasi epoch ya, dengan epoch 100, 300, dan 500. Nah, di sini model sudah berhasil mengenali pola secara sempurna sejak iterasi ke 100. Jadi penambahan epoch itu saya rasa sudah nggak signifikan kalau di sini. Sebentar, ini yang tampil itu
apa? Oh, yang di sini, yang collab. Nah, ya, iterasi 100 itu, epoch di iterasi 100 itu akurasinya sudah 100% semua ya. Jadi penambahan epoch itu nggak signifikan apa, nggak make sense lah ya bahasanya itu. Kalau bahasa saya ya, mohon maaf bahasa Genshin seperti itu. Oke. Dan mungkin itu ya hasil trainingnya dan hasil testingnya, dan kesimpulannya mungkin untuk konfigurasi apa JST ini atau jaringan saraf tiruan ya, jaringan saraf tiruan yang terbaik untuk dataset ini, dataset apa balita ini ya, stunting, adalah arsitektur dengan 10 neuron ya pada hidden layer-nya, terus learning rate-nya itu di 0,01 dan epoch itu sebanyak 100 iterasi ya. Begitu. Begitu saja dari saya, mungkin mohon maaf banyak kurangnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.